kami rindu dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena firman-Mu itu penolong bagi hidup kami. Dan kami yakini dan kami percaya sampai saat ini bahwa firman-Mu tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami pegang firman-Mu, kami pegang janji-Mu atas hidup kami. Biarlah Tuhan yang menggenapinya. Di dalam nama Yesus, kami siapkan tanah hati kami yang terbaik. Kami mau diisi, ditaburi oleh kebenaran firman-Mu, sehingga boleh berbuah, sehingga boleh menjadi sesuatu yang indah atas hidup kami. Kami boleh menjadi dampak atas setiap apa yang ada di sekeliling kami yang Tuhan percayakan. Terima kasih Bapa yang baik. Urapi kami semua saat ini. Kewahyuan, rema, hikmat-Mu ada bagi kami. Di dalam nama Yesus, Engkau sendiri yang mengertikan. Roh Kudus tolong bantu kami. Biarlah pengertian itu, biarlah pewahyuan itu ada. Bahkan hamba-Mu sendiri Tuhan, Kau pakai hamba-Mu sebagai perantara pada saat ini. Urapi hamba-Mu. Biarlah setiap perkataan yang keluar berasal daripada isi hati Tuhan, dan boleh membawa suatu perubahan di dalam jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus, kami mau siapkan tanah hati kami yang terbaik. Setiap hal yang bukan berasal daripada Tuhan, kami mau kebaskan di dalam nama Yesus. Ada fokus, ada hati yang terbuka, ada penundukan, bahkan ada kerendahan hati menerima setiap kebenaran firman di dalam nama Yesus. Yang sudah siap, bersama-sama kita katakan amin. Shalom. Senang sekali saya hari ini boleh ada berdiri di tempat ini bersama-sama dengan saudara-saudara sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak. Boleh beribadah, luar biasa. Terima kasih buat berikan tepuk tangan dulu untuk Eldenser, Hage Sening, dan Olga Timika. Puji Tuhan. Kalau hari ini mereka boleh pakai jubah, saya dalam hati, terima kasih Tuhan, Kau baik. Dan segala sesuatunya di tempat ini dimulai dari namanya nol atau merangkai, ya. Amin. Tidak ada yang lebih yang sudah jadi. Tapi saya percaya dari hari ke hari, minggu ke minggu, Tuhan akan terus memperlengkapi. Amen. Tuhan akan terus menambah kapasitas bagi setiap pelayan yang ada. Karena Tuhan melihat hati, kerinduan untuk melayani Tuhan. Amin. Baik, tema khotbah saya di hari ini, saya tidak pakai PowerPoint, yaitu In God Protection, atau dalam perlindungan Tuhan. Kita buka di Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Mungkin sudah sering kali kita mendengarkan atau membaca atau merenungkan daripada Mazmur 91 ini. Secara khusus dimulai dari tahun lalu, ya, pada awal Covid itu di mana-mana Mazmur 91, dari pokoknya di mana-mana lah banyak dikumandangkan, ya, seperti itu. Kita mau baca sama-sama, dan biarlah kita, ketika kita membaca Mazmur 91 ini, kita mengimani bahwa tergenapi terjadi atas hidup kita, atas keluarga kita. Amin. Amin. Baik, semuanya sudah dapat? Kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan tepatnya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10 rebah, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat berteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu.
Singa dan ular beruang akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Puji Tuhan, sekian jauh pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Saya percaya bahwa setiap yang hadir pada saat ini orang yang berani. Amin. 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 Dan saya percaya kita tetap aman di dalam perlindungan Tuhan. Mungkin kita banyak mendengar akhir-akhir ini begitu berita, dan kita mulai bagaimana ya? Seperti apa ya? Seperti apa ya? Bagaimana nanti ya? Perlindungan kita yang sejati ialah hanya dari Tuhan. Mungkin kita pakai masker. Saya tidak bilang jangan pakai masker ya. Kita pakai masker. Saya kemarin baru dari Surabaya, dari Malang. Seharian pakai masker itu rasanya tidak enak. Sampai yang adik kita punya adik di sana, kalau sudah masuk mobil, aduh, sudah tarik nafas seperti itu ya. Itu baru beberapa jam, hanya melindungi beberapa saat. Mungkin kita punya ada saringan oksigen di belakang untuk saringan filter udara. Kita pakai, tapi seberapa efektifkah untuk menjadi pelindung bagi kita? Kita pakai masker, cuci tangan, pakai face shield, minum vitamin, jaga pola makan, pola tidur. Tapi toh ada juga orang yang kena dengan namanya corona. Bahkan yang sudah divaksin pun seperti itu. Kita mau berharap sama siapa? Apalagi yang merantau ya. Kadang kalau mau pergi itu dititipkanlah sesuatu, dibilang ini untuk pelindung, untuk penjaga. Entahkah apa seperti itu, tapi apakah kita mau mempercayai itu? Apakah kita mengatakan begini, kan tidak salah toh, itu kan dari orang tua dulu kita menghargai mereka. Tapi apakah itu ada tercatat dalam Alkitab apa enggak? Kita jangan disesatkan ya. Jadi kita harus tahu benar-benar pada siapa kita berlindung. Pada orang yang tepat, pada Allah yang tepat, bukan Allah lain. Bukan pada patung-patung. Akhir-akhir ini kita melihat di India terjadi pemulihan, terjadi pertobatan. Mereka buang semua patung-patung, mereka kasih hancur semua. Karena ketika mereka banyak yang meninggal, patung-patung itu tidak bisa menyelamatkan mereka. Ketika mereka meninggal, apakah mereka akan masuk surga apa enggak? Itu pertanyaannya. Mungkin ya. Banyak orang beranggapan bahwa ini kan dari leluhur, dari apa, ini kan sudah dipakai sama orang tua. Tapi kita kalau bisa kita ingat-ingat kembali seperti apa rekam jejak keluarga kita. Apakah itu mendatangkan berkat atau mendatangkan kutuk? Hati-hati, karena firman Tuhan dikatakan jangan menyembah kepada Allah lain. Nah, di sini kita merenungkan bahwa dalam perlindungan Tuhan, di dalam proteksi Tuhan, dalam proteksi ilahi, kuncinya adalah ketika kita mau di dalam perlindungan Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Dia katakan di ayat 1, duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Saya merenungkan ya, duduk di dalam lindungan yang maha tinggi ya. Duduk berarti diam, tinggal tenang. Dan kita mulai merenungkan apa ya. Kalau kita duduk kan tidak banyak gerak, tidak loncat ke sana kemari, tidak keluar daripada batas ya. Nah, dikatakan lagi bermalam. Bermalam berarti tinggal di dalam Tuhan. Kalaupun kita pergi, kalaupun saya pergi keluar kota, tetapi pada akhirnya saya harus kembali pulang ke rumah saya. Kita harus sadar di mana rumah kita yang sebenarnya ya. Kalau dunia hanya tempat kita persinggahan sementara, kita tidak kekal di dalam dunia. Jangan takut dengan corona, karena dokter sekalipun orang yang dikatakan bahwa Pak duduk saja di sini.
Peramal yang sehebat apapun dikatakan yang sanggup meramalkan orang meninggal, itu saja bisa dipanggil pulang sama Tuhan. Toh dia bisa meramal orang penasih, tapi dia penasih sendiri dia tidak bisa ramal. Mau sampai di mana kemampuan manusia? Jadi satu-satunya yang kita harus andalkan yaitu Tuhan. Ya, saya berdoa spesifik, tidak ada yang cari-cari apa zodiak, cari-cari apa feng shui, cari-cari apa apalah itu, biasa ada permainan itu, nanti berapa tahun ke depan ramalan-ramalan ya, itu marah Tuhan nanti. Tidak boleh seperti itu. Kita harus benar-benar berharap bersandar pada Tuhan. Jadi kita tidak usah takut, karena di sini dikatakan, nah ini ayatnya bahwa kuncinya supaya kita ada di dalam naungan Tuhan ada di Amsal 14 ayat 26. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Kita tahu siapa Bapa kita, dan kita percaya kita saja sebagai manusia kita mau menjaga anak-anak kita dan baik, apalagi Bapa kita yang di surga. Amin. Saya percaya bahwa kita semua dalam naungannya. Nah, ini kuncinya di ayat 14, 15 dan 16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Nah, kita mengenal nama Tuhan, Tuhan pasti kenal kita, pasti, gitu ya. Ketika kita berseru dia pasti menjawab. Ya toh, kalau orang kita kenal, kita bertemu, disapa pasti menjawab. Kalau kita tidak kenal kan pasti bilang, ih siapa ya? Seperti orang Papua yang tadi malam di bank, saya ketemu. Saya pikir mungkin siapa gitu. Tanya terus, bagaimana suami, bagaimana anak-anak? Saya kaget juga. Saya bilang puji Tuhan baik. Tapi sampai berapa kali dan saya mulai, siapa ya? Kayak gitu ya. Jadi kita harus mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Pasti Tuhan mengenal kita ketika kita terus mencari Dia. Amin. Katakan bahwa dengan umur panjang akan kukenyangkan Dia. Sudah umur panjang dan kita kenyangkan, berarti kita tidak kekurangan, kita berkelimpahan. Sudah dikasih umur yang panjang, kita dikasih lagi kelimpahan. Kelimpahan bukan hanya dalam berkat bentuk keuangan, damai sejahtera, sukacita, kelimpahan dalam apa lagi, kebajikan, sangat banyak. Dan akan kuperlihatkan kebanyakan keselamatan Tuhan kepada kita. Saya sungguh-sungguh kagum, katakan tadi kagum dan hormat akan Tuhan, keren. Berapa kali saya diluputkan daripada maut, dan saya baru menyadarinya bahwa Tuhan mau pakai saya. Jangan kita terlambat. Kalau Tuhan pernah meluputkan kita daripada bencana, daripada kecelakaan, jangan lupa mengucap syukur. Dan itu kita bisa menceritakan. Dikatakan bahwa kita bisa menceritakannya ya. Ini Mazmur 73 ayat 28. Tetapi aku suka dekat kepada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Supaya kita dapat menceritakan, bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, tapi karena Tuhan yang menolong kita, karena Tuhan yang menopang kita. Coba kita baca di Mazmur 91 ayat 16. Nanti dikata Dia, kita ganti dengan nama kita masing-masing. Kita mengimani ya. Ini walau 1000 orang rebah di sisimu, 1000 orang rebah di sisi kita. Sekarang baru berapa? Ya, ini 1000 orang rebah, tapi kita tetap berdiri. Ya. Oke. Akhir-akhir ini kan semakin banyak orang berseru kepada Tuhan, semakin banyak orang yang mencari Tuhan di negara-negara lain juga. Ya. Jadi ini hari-hari yang terakhir kita harus terus bertekun sama mencari Tuhan dengan segenap hati. Ya, boleh putar video yang saya minta di YouTube. Ini ada satu video dulu waktu awal-awal Covid, kalau tidak salah bulan April, kalau tidak salah saya terima mimpi. Habis saya bangun dari tidur itu, saya ketakutan.
Jadi nanti videonya kalau saya ngomong ini mimik mukanya itu masih dalam ketakutan. Nah, kita dengar dulu ini. Ini ya 23 April 2020 ya. Dulu waktu Covid masuk kan, waktu terasa di Timika itu bulan Maret ya, Februari sudah Maret, tapi bulan Maret, jangan dulu, bulan Maret terasa di Timika, dan tiba-tiba kita shock. Timika jam 2 itu sudah tidak, jam 2 siang ke atas tidak bisa lagi ada aktivitas. Jadi kita pulang dari toko itu jam 1, setengah 2. Kalau kita telat, kita tidak bisa pulang ke rumah karena ditahan ya. Kita sempat kaget juga ya, begitu. Saya pernah kasih komen, belum tentu juga saya termasuk di bagiannya, karena saya kurang jelas saat itu mimpinya seperti apa. Yang jelas artinya ada 21 orang ini harus kerjasama ya, 21 orang ini harus kerjasama, gereja-gereja ini harus kerjasama, bergandengan tangan dengan satu strategi ya, dengan satu serangan. Jadi tidak jangan dengan egonya masing-masing ya, karena dunia saja mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh ya. Karena dari 21 orang itu macam-macam punya strategi ya, ada pegang pedang, ada pakai jurus inilah segala macam ya. Harus bergandengan tangan gereja-gereja ya, hamba Tuhan harus merendahkan hati ya. Itu dalam mimpi saya ya, dan kayaknya nanti ada akhirnya. Dan gereja ini mengajarkan kita untuk tidak tergantung sama gembala. Jadi kami itu bukan karena hal-hal yang lainnya, kami itu mau setiap jemaat itu bisa langsung mengenal Tuhan ya. Jadi kita meninggikan nama Tuhan, bukan meninggikan nama gembala, meninggikan nama pendeta, meninggikan bendera gereja ya. Setiap orang bisa akses langsung kepada Tuhan. Terima kasih, mari kita tutup. Bapak, terima kasih, materikan firman dalam hati kami. Kami semakin kuat, semakin berani, karena ada Tuhan dalam diri kami. Kita kasih kiri dari